Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 237. Patahkan kakinya. Orang ini akan mematahkan kaki Feng Xuexin. Melihat Xiang Yifei, yang hampir takut jatuh di ban tua, Fang Qiu tidak bisa lagi mengendalikan kemarahan di hatinya. Dia tidak menyangka pria ini kejam. Dia baru saja menculik Feng Xuexin 1 hari yang lalu, dan kita telah sepakat untuk memberinya uang untuk menebus Feng Xuexin, tetapi dia masih berencana untuk mematahkan kaki Feng Xuexin. Sangat kejam. Fang Qiu meledak marah dan menyerangnya segera tanpa memikirkan apapun. Dia membanting tinjunya ke arah Xiang Yifei. Ah! Xiang Yifei sangat terkejut dan tidak terlihat seperti lalim jahat tetapi seperti tikus yang ketakutan. Secara teori, sebagai pemimpin kekuatan jahat serta praktisi seni bela diri, Xiang Yifei harus sedikit kemampuan. Bagaimana dia bisa berperilaku begitu lemah dan bahkan tidak berani menolak? Sebenarnya, itu semua karena Fang Qiu memiliki momentum kuat sebagai seorang guru, bahkan jika dia hanya di level unggul bela diri. Xiang Yifei, seorang praktisi seni bela diri yang lebih rendah, tidak tahan dengan itu. Itu seperti kucing dan harimau. Kucing mana yang berani bertarung dengan harimau? Bang! Xiang Yifei mencoba untuk memblokir tinju Fang Qiu dengan tangannya sambil berteriak. Tapi ketika Fang Qiu memukulnya dengan tinju, dia merasa lengannya akan hancur nampaknya. Perasaan menyakitkan tiba-tiba melanda dirinya. Pada saat yang sama, tinju Fang Qiu langsung menyerbu lengan Xiang Yifei, memukul dada Xiang Yifei. Pukulan itu langsung membuat Xiang Yifei terbang. Dia jatuh di atas tumpukan ban bekas dengan berat, memantul ke atas dan ke bawah lagi. Xiang Yifei benar-benar terkejut. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu sebenarnya sangat mengagumkan. Meskipun dia bisa tahu dari momentum bahwa dia bukan tandingan Fang Qiu, dia tidak pernah berharap bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan darinya. Kesenjangan antara kekuatan mereka seperti langit dan bumi. Lakukan panggilan sekarang untuk membawanya kembali. Fang Qiu berteriak dengan suara dingin saat dia berjalan ke Xiang Yifei. Baik, baik. Saya akan menelepon sekarang. Xiang Yifei tidak berani ragu. Dia segera menekan rasa sakit, mengeluarkan ponsel dari saku celananya, dan memutar nomor telepon. Beberapa saat kemudian, telepon terhubung. Jangan membawanya kembali. Xiang Yifei berteriak tiba-tiba dan kemudian menyeringai pada Fang Qiu. Wajah Fang Qiu menjadi gelap. Kamu mencari mati. Tanpa ragu-ragu, Fang Qiu mengulurkan tangan kanannya untuk langsung menangkap tangan kanan Xiang Yifei yang memegang ponsel dan kemudian mencubitnya dengan tergesa-gesa. Retak. Suara fraktur yang jelas terdengar. Fang Qiu langsung mematahkan tulang tangan Xiang Yifei. Ah! Xiang Yifei menjerit kesakitan. Dia menurunkan pergelangan tangannya dengan lemah. Ponsel segera jatuh ke tanah, yang ditangkap oleh Fang Qiu. Fang Qiu mengangkat telepon dan menemukan bahwa teleponnya telah ditutup. Layarnya sudah retak, dan telepon sepertinya rusak. Ini membuat Fang Qiu sangat marah. Jika ada kaki Feng Xuexin yang patah, aku akan mematahkan 2 milikmu. Memegang keras Xiang Yifei, Fang Qiu berkata dengan suara yang sangat dingin. Mendengar itu, Xiang Yifei dengan panik melintas di matanya. Dia bahkan mulai menyesali apa yang dikatakannya. Jika aku meminta orang-orangku untuk membawa Feng Xuexin kembali secara langsung, tidak akan ada hal seperti itu. Tentu saja, ada alasan mengapa Xiang Yifei melakukannya. Sebagai pemimpin kekuatan jahat, dia telah hidup bertahun-tahun di dunia bawah tanah yang kotor itu. Ada alasan untuk bertahan hidup. Dalam pandangan Xiang Yifei, itu benar-benar mustahil untuk mengalahkan Fang Qiu. Selain itu, dia telah diarahkan melawan Fang Qiu. Jika aku meminta orang-orangku untuk membawa Feng Xuexin kembali, dia pasti akan membalas dendam padaku, jadi aku memutuskan untuk menangkap Feng Xuexin dengan erat sehingga dia tidak akan berani melakukan apapun untukku. Tapi dia tidak menyangka Fang Qiu menyerangnya begitu keras dan begitu cepat. Fakta bahwa Fang Qiu mematahkan tulangnya benar-benar membuatnya takut. Dia menghadapi dilema. Jika dia mengikuti apa yang dikatakan Fang Qiu dan membiarkan orang-orangnya membawa Feng Xuexin kembali, mungkin Fang Qiu akan membiarkannya pergi. Tapi dia sudah mengatakan itu, dan dia tidak bisa mengubahnya bahkan jika dia mau. Ketika Fang Qiu menemukan Feng Xuexin, kedua kakinya akan patah. Dia percaya bahwa Fang Qiu pasti orang yang bisa melakukan apa yang dia katakan. Xiang Yifei benar-benar panik. Menatap Xiang Yifei, Fang Qiu mendengus marah dan berkata, Kungfu kamu hanya akan menjadi momok, jadi aku akan menghancurkannya. Saat berbicara, Fang Qiu langsung memulai. Dia menekan salah satu acu points dari Xiang Yifei. Bang! Suara teredam terdengar. Xiang Yifei segera jatuh ke tanah, berteriak dengan lemah.
Titik akupuntur adalah titik yang menghubungkan garis meridian seseorang. Seorang praktisi seni bela diri berlatih kungfu melalui meridian. Ki internal di tingkat yang lebih tinggi mengalir di meridian. Untuk menghancurkan kungfu seseorang, cara terbaik adalah menghancurkan meridiannya dan mematahkan acu poinnya untuk membuatnya tidak bisa berkultivasi. Ini menghancurkan kemungkinan promosi Xiang Yifei. Dan ketika Fang Qiyu menekan acu poin, dia langsung mengguncang otot-otot Xiang Yifei sehingga Xiang Yifei tidak bisa menggunakan kekuatan internal lagi. Kungfunya benar-benar hancur. Setelah menghancurkan kungfunya, Fang Qiyu membuat serangan telapak tangan di bagian belakang kepalanya, menjatuhkannya secara langsung. Xiang Yifei jelas tidak ingin memberitahunya, jadi dia memalingkan matanya untuk melihat yang lain di pabrik. Ke arah mana mereka pergi? Semua orang menatapnya dengan ngeri, tetapi tidak ada yang berani menjawab. Bersenandung. Fang Qiyu berjalan langsung ke seseorang dan memukul bagian belakang kepalanya sambil mengendalikan ki internal dengan suara keras. Di bawah keadaan bahwa pria itu tidak akan mati, Fang Qiyu langsung menjatuhkannya. Mendengar letusan keras itu, orang-orang ini bahkan lebih takut segera. Dalam pandangan mereka, serangan telapak tangan dari Fang Qiyu ini mungkin dapat menyerang seseorang hingga mati secara langsung. Aku akan bertanya lagi. Ke arah mana mereka pergi? Fang Qiyu berkata tanpa jejak emosi. Aku tahu, seorang pria yang gemetar ketakutan mengangkat tangannya dan berkata, ke selatan. Yang lain juga merespons. Mobil jenis apa yang mereka kendarai? Warna apa ini? Apa platnya? Tanya Fang Qiyu lagi. Semua orang bergegas menjawab karena mereka takut iblis muda ini akan menyerang mereka lagi. Segera, Fang Qiyu mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Dia tidak ragu. Setelah merobohkan semua orang di pabrik dengan cepat, dia terbang keluar dan dengan cepat berlari menuju jalan ke selatan. Di sini, di jalan tanah yang sangat luas, dua lelaki kuat dengan kaus hitam ketat duduk di kursi pengemudi dan kursi penumpang mobil kecil. Kopilot memegang telepon. Apa yang terjadi? Melihat pengemudi, kopilot berkata dengan ragu, bos meminta kami untuk tidak kembali. Apa yang dia maksud Anda juga mendengarnya. Tampaknya ada sesuatu yang salah dengan suaranya. Bagaimana menurut Anda? Apakah dia marah atau takut? Ada apa denganmu? Pengemudi itu melirik kopilot dan berkata, ini wilayah kami. Di wilayah kami, bos tidak perlu khawatir. Dalam pandangan saya, mungkin kerabat orang ini membuat bos marah. Sambil berbicara, pengemudi berbalik untuk melirik ke jok belakang mobil. Kursi belakang kosong, tetapi berbeda di bagasi di belakang kursi belakang. Pada saat ini, tangan dan kaki Feng Xuexin diikat dengan pita di mulutnya. Dia diikat seperti bola dan dimasukkan ke dalam bagasi yang tidak besar sama sekali. Dia terlihat sangat sedih. Aku sudah memanggilnya beberapa kali tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya si kopilot lagi. Terserah. Pengemudi itu melengkungkan bibirnya dan berkata, ayo lakukan saja sesuai rencana semula. Bos pasti marah dan mematikan ponselnya. Mobil terus melaju di jalan tanah yang luas. Karena jalan tanah bergelombang, kecepatannya tidak begitu cepat. Menemukannya. 10 menit kemudian, Fang Qiyu, yang mengejar ke selatan, akhirnya melihat mobil putih di jalan di kejauhan. Melihat lebih dekat, mobil itu persis sama seperti yang dijelaskan oleh kaki tangan Xiang Yifei dan plat nomornya persis sama. Setelah melihat mobil itu, Fang Qiyu segera berakselerasi. Dia sangat cepat, seperti hantu dalam gelap. Dalam beberapa menit, Fang Qiyu bergegas ke belakang mobil. Bagaimanapun, itu berada di tengah-tengah dari mana, jauh dari kota tanpa ada orang di sekitar. Di dalam mobil, sementara mereka berdua merokok dan berbicara, mereka melihat seseorang terbang langsung di atas mobil dan kemudian terbang ke tanah, mendarat langsung 5 meter dari mobil. Kehadiran Fang Qiyu yang tiba-tiba membuat mereka takut. Sopir membanting rem dengan tergesa-gesa tanpa memikirkan apapun. Aku tidak bisa memukul orang. Namun, refleks dan responsnya sangat lambat sehingga ketika dia menginjak rem, jarak antara mobil dan Fang Qiyu kurang dari 1 meter. Tepat ketika mobil hendak mengenai Fang Qiyu, dua orang di mobil tiba-tiba membuka mata mereka lebar-lebar karena pemandangan di depan mereka sangat mengejutkan mereka. Mereka melihat bahwa ketika mobil hendak mengenai orang di depan mereka, dia terus melangkah mundur, mengikuti kecepatan mobil. Ketika dia melangkah mundur dan mobil berjalan maju, selalu ada jarak 50 cm di antara mereka, sehingga mobil itu tidak bisa menabraknya sama sekali. Ah! Hantu! Hantu! Di dalam mobil, wajah mereka berdua segera berubah pucat. Mereka berpikir bahwa hantu telah menemukan mereka karena mereka telah melakukan begitu banyak hal buruk. Mereka berdua buru-buru menutupi kepala mereka dengan tangan mereka dan tidak berani melihat Fang Qiyu, apalagi turun dari mobil.
Fang Qiu tidak ragu. Bang! Dia hanya membuka pintu dan mengeluarkan dua orang dari mobil. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Mereka berdua berteriak sambil melambaikan tangan dengan liar. Diam. Di mana dia? Fang Qiu tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dia langsung melemparkan mereka ke tanah dan bertanya. Dia. Mereka berdua buru-buru tutup mulut dan menatap Fang Qiu. Akhirnya, mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang remaja dan mereka hanya tahu bahwa dia bukan hantu tetapi orang yang datang untuk Feng Shuexin. Namun, bahkan jika dia bukan hantu, dia lebih mengerikan daripada hantu. Mobil itu tidak bisa menabraknya. Masuk akal jika dia adalah hantu. Tapi dia manusia biasa. Di bagasi, sopir itu buru-buru berkata saat dia dengan hati-hati melirik Fang Qiu. Mendengar itu, Fang Qiu segera pergi untuk membuka bagasi. Seperti yang diharapkan, dia melihat Feng Shuexin yang dibundel menjadi bola. Saat dia menghela nafas lega secara diam-diam, dia buru-buru membantu Feng Shuexin merobek selotip di mulutnya dan kemudian menarik tali rami yang mengikat Feng Shuexin. Setelah dia menarik Feng Shuexin keluar dari bagasi, dia hanya melihat bahwa wajah Feng Shuexin dipukuli hitam dan biru. Mungkin itu karena Feng Shuexin disalahgunakan dengan buruk sehingga dia sedikit bingung. Dia menangis sampai dia melihat dengan jelas wajah Fang Qiu. Dia dengan erat memeluk Fang Qiu dan berkata, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Jika Anda datang sedikit kemudian, saya akan dibunuh. Baiklah. Baiklah. Tidak apa-apa. Fang Qiu menghibur Feng Shuexin sambil menepuk punggungnya. Lalu dia bertanya ketika dia mengerutkan kening, di mana gadis yang kamu akui? Dia baik-baik saja. Feng Shuexin buru-buru menyeka air mata di wajahnya dan berkata, mereka hanya menculikku setelah aku berhasil dalam pengakuan dosa dan hendak pulang untuk memamerkan padamu. Itu baik-baik saja. Fang Qiu mengangguk dengan lembut. Apakah Paman Su baik-baik saja? Tanya Feng Shuexin gugup. Dia baik-baik saja, jawab Fang Qiu. Itu bagus. Bagaimana dengan Xiang Yifei? Mendengar nama Xiang Yifei, Feng Shuexin tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Jelas, dia takut. Biarkan saya memberi Anda pemeriksaan terlebih dahulu, kata Fang Qiu, maka saya akan memberitahu Su bahwa kita aman. Adapun Xiang Yifei, saya akan puas dengannya nanti. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 238. Berbicara tentang ini, Fang Qiu segera memberi Feng Shuexin pemeriksaan fisik umum dan menemukan bahwa ia tidak memiliki cedera internal. Meskipun dia terlihat sangat sedih, dia hanya mendapat beberapa luka biasa. Hasil ini membuat Fang Qiu menghela nafas lega. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Fang Qiu buru-buru memanggil Su Miaolin karena dia tahu bahwa Su Miaolin telah menunggu kabar mereka. Halo. Hampir segera setelah telepon berdering, Su Miaolin segera menjawab telepon. Bapak. Su, dia telah diselamatkan, dan dia baik-baik saja, kata Fang Qiu sekaligus. Bagus, bagus, Su Miaolin segera santai dan berkata sambil menghela nafas lega, selama dia baik-baik saja. Meskipun dia telah diselamatkan, aku sarankan kamu harus memanggil teman lamamu untuk melihat apakah dia bisa menekan polisi melalui koneksinya untuk sepenuhnya menghapus monster jahat ini. Kalau tidak, itu bisa terjadi lagi. Kami tidak ingin melihat ini terjadi lagi, tidak masalah bagi Xiao Xin atau orang lain. Selain itu, kami tidak akan berada di sini waktu berikutnya, kata Fang Qiu. Di mana orang-orang itu? Tanya Su Miaolin. Mereka semua jatuh pingsan ke bumi, kata Fang Qiu. Bagus. Jawab Su Miaolin terkejut dan kemudian buru-buru menutup telepon. Jujur, dia benar-benar khawatir tentang Fang Qiu. Lagi pula, Xiang Yifei terkenal jahat, dan dikatakan bahwa ia memiliki lusinan orang kuat. Karena dia melanggar hukum dan menculik Feng Shuexin kali ini, dia pasti telah mengumpulkan semua orang. Ada lusinan orang. Mereka benar-benar telah dikalahkan oleh Fang Qiu sendiri. Jelas mustahil bagi Su Miaolin untuk tidak kaget. Tapi bagaimana bisa Fang Qiu melakukan ini? Mengapa siswa ini, yang sakit parah dan hanya memiliki 1 tahun tersisa untuk hidup, begitu mengagumkan? Su Miaolin akan memanggil teman lamanya sambil memikirkannya. Di sini, Fang Qiu menutup telepon dan bertanya sambil memandang Feng Shuexin yang telah dipukuli hitam dan biru, bisakah kamu mengemudi? Iya nih. Anda tidak bisa. Jawab Feng Shuexin. Aku tidak punya waktu karena pelajaran. Ayo pergi. Fang Qiu mengangguk dan berkata, mari kita kembali. Sambil berbicara, mereka berdua berjalan dari belakang mobil ke depan. Melihat kedua pria itu,
yang gemetar ketakutan di tanah dan bahkan takut untuk melihat ke atas, Feng Xuexin segera dipenuhi dengan kemarahan. Dia bergegas langsung, mengayunkan tinjunya dengan keras untuk mengalahkan kedua pria itu seperti orang gila sambil meraung dengan marah. Dia tidak berhenti sampai kemarahan di hatinya hampir bubar. Fang Qiyu hanya berdiri di samping, mengawasinya tanpa mengeluarkan suara atau mengintervensi dirinya. Feng Xuexin harus melampiaskan kebenciannya. Dia secara tak terduga diculik dan dipukuli hitam dan biru. Tidak ada yang tahan dengan ini. Seperti kata para dokter pengobatan Cina, terlalu banyak kemarahan akan merusak hati seseorang. Kebencian juga sangat buruk bagi seseorang, bahkan lebih buruk daripada kemarahan. Tentu saja, itu tidak dapat dideteksi dalam waktu singkat, tetapi jika kebencian selalu tidak dapat dilepaskan dan telah tersembunyi di dalam hati, itu akan terlambat ketika orang itu meledak dengan kebencian. Karena itu, ia harus melepaskannya pada saat yang tepat. Merasa baik. Melihat Feng Xuexin berhenti, Fang Qiyu bertanya sambil tersenyum. Ya. Feng Xuexin mengangguk dengan nyaman sambil terengah-engah. Kalau begitu ayo pergi, kata Fang Qiyu. Bagaimana dengan mereka berdua? Tanya Feng Xuexin sambil menunjuk kedua pria yang masih berbaring di tanah setelah dipukul. Di sini gelap dan penuh badai. Tentu saja, kita harus membawanya pergi. Kalau tidak, mereka mungkin dimakan oleh binatang buas di tengah malam, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Setelah itu, mereka melemparkan kedua pria itu dari tanah ke bagasi. Aye. Ketika Feng Xuexin hendak naik mobil, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya ketika dia melihat pintu mobil dengan terkejut, kenapa pintu ini rusak? Aku juga tidak tahu. Fang Qiyu mengangkat bahu. Bagaimana pintu mobil ini bisa ditutup? Feng Xuexin duduk di kursi pengemudi sambil tersenyum pahit, hendak menutup pintu. Tapi begitu dia melakukan ini, pintu tiba-tiba jatuh ke tanah. Feng Xuexin tercengang. Pintu itu tiba-tiba jatuh. Di sampingnya, desak Fang Qiyu. Cepatlah, Tuan Su masih menunggu di rumah. Oh. Feng Xuexin tersenyum nakal dan menyalakan kunci kontak. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Fang Qiyu bertanya padanya apakah dia bisa mengemudi. Ini adalah pertama kalinya dia mengendarai mobil tanpa pintu. Untungnya, hari sudah mulai gelap, dan tidak ada orang di sekitar. Hanya saja tanpa pelindung pintu mobil, angin di bulan November bahkan lebih tajam daripada pisau, basah dan dingin. Setelah beberapa saat, Feng Xuexin begitu dingin sehingga dia berlari di hidung. Mengapa kamu tidak mengemudi? Kata Feng Xuexin kepada Fang Qiyu yang tidak ada hubungannya di kursi penumpang. Aku tidak bisa, kata Fang Qiyu dengan percaya diri. Kenapa aku? Feng Xuexin hampir kedinginan untuk menangis. Buka pakaianmu dan berikan padaku. Saya dingin, saya flu. Kamu baru saja dipukul, jadi kamu perlu kompres dingin. Apakah kamu tidak tahu itu? Fang Qiyu menatap Feng Xuexin dengan wajah polos. Feng Xuexin benar-benar menangis. Kau membiarkanku menderita kedinginan itu baik bagiku. Mengapa Anda memiliki begitu banyak pengetahuan medis? Setelah perjalanan panjang, pada jam 9 malam, mereka berdua akhirnya kembali ke kota. Begitu mereka kembali ke kota, Feng Xuexin tidak langsung mengemudi kembali ke klinik tetapi datang di depan sebuah bangunan perumahan dengan ahli. Tunggu sebentar. Tanpa terlalu banyak penjelasan, Feng Xuexin turun dan dengan cepat berlari ke gedung tempat tinggal. 3 menit kemudian, dia kembali dengan gembira. Pacar saya baik-baik saja, kembali ke dalam mobil, Feng Xuexin tersenyum penuh kemenangan dan berkata kepada Fang Qiyu, Anda tidak tahu seberapa besar dia mengkhawatirkan saya. Aku seharusnya membesarkanmu barusan. Berbicara tentang ini, Feng Xuexin tertawa seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kamu lajang, bukan? Kendarai mobilmu. Fang Qiyu memutar matanya ke arah Feng Xuexin. Haha, Feng Xuexin tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu lajang. Tunggal. Sejak Fang Qiyu datang ke sini, dia terus menemukan bahwa Fang Qiyu lebih baik daripada dia dalam setiap aspek, yang membuatnya sangat tidak seimbang. Dia ingin sekali mengalahkan Fang Qiyu. Sekarang, dia akhirnya menang. Haha, orang ini masih lajang. Meskipun itu bukan sesuatu yang layak dibanggakan, setidaknya itu membuktikan bahwa aku lebih menarik dan menarik bagi perempuan daripada Fang Qiyu. Kemenangan kecil itu membuat Feng Xuexin sangat bersemangat. Dia bahkan melupakan rasa sakit di tubuhnya. Bip-bip. Saat itu, sirene tiba-tiba berbunyi. Suara melengking itu bergema di langit. Meskipun Fang Qiyu tidak bisa melihat kilatan sirene, dia bisa dengan jelas mendengar bahwa sirene melaju ke utara. Jelas, Su Miaolin sudah menelepon. Polisi-polisi ini harus bergegas menuju pabrik di Bukit Utara untuk menangkap Xiang Yifei dan yang lainnya.
Ayo pergi ke kantor polisi, kata Fang Qiu. Feng Xuexin terkejut dan bertanya, mengapa kita pergi ke kantor polisi? Apakah kamu tidak ingin membawa mobil ini pulang dengan dua orang ini di bagasi? Tanya Fang Qiu. Ayo pergi. Feng Xuexin menggelengkan kepalanya dengan terburu-buru dan kemudian menekan pedal gas, segera menuju ke kantor polisi. Keluar dari mobil. Ketika mereka tiba di kantor polisi, Fang Qiu meminta Feng Xuexin untuk memarkir mobil di depan kantor polisi dan kemudian memanggil polisi sambil berjalan kembali ke klinik. Mereka tidak ingin tinggal di kantor polisi. Ngomong-ngomong, ini bukan mobil yang bagus, dan orang-orang di bagasi bukanlah orang baik. Setelah memanggil polisi, akan ada seseorang yang menetap dengan mereka. Jika kita tinggal di sini, kita pasti akan diminta oleh polisi untuk diwawancarai dan seterusnya. Dan saya juga tidak yakin apakah Xiang Yifei memiliki hubungan dengan polisi karena dia sangat jahat. Begitu kami memasuki kantor polisi, sesuatu yang tidak terduga kemungkinan akan terjadi. Jadi Fang Qiu memilih untuk menjadi penelepon anonim untuk memanggil 110 secara langsung. Mereka segera kembali ke klinik. Ketika Su Miaolin, yang telah menunggu dengan cemas, melihat bahwa Feng Xuexin baik-baik saja, dia akhirnya merasa nyaman. Senang kau kembali, Su Miaolin menepuk bahu Feng Xuexin dan berkata, istirahat yang baik dan jangan keluar lagi. Bapak, Su, bagaimana keadaanmu? Fang Qiu berjalan maju dan bertanya. Tunggu saja teleponnya, jawab Su Miaolin. Kemudian dia memandang Fang Qiu dengan heran dan bertanya, bagaimana kamu membawanya keluar? Sudah hampir 2 jam. Apa yang terjadi selama periode waktu ini? Tidak ada sama sekali, Fang Qiu mengerutkan bibirnya dan berkata, setelah saya pergi ke pabrik di bukit seperti yang disepakati, saya tidak melihat Xiao Feng sama sekali. Tetapi Xiang Yifei terus bertanya kepada saya tentang uang itu. Ketika dia melihat bahwa saya tidak membawa uang, mereka ingin mengalahkan saya. Saya mendengar bahwa Xiang Yifei memiliki beberapa lusinan orang di bawahnya. Su Miaolin mengerutkan kening. Mungkin 30 hingga 40. Fang Qiu mengangguk. 30 hingga 40. Su Miaolin terkejut. Ada banyak dari mereka, tetapi mereka hanya orang-orang biasa, dan mereka sama sekali tidak tahu kerja sama. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, aku berlatih kungfu sebelumnya. Saya bisa mengalahkan 10 dari mereka. Orang-orang ini gegabah dan tidak bekerja sama, sehingga mereka tidak bisa menyakiti saya. Sebaliknya, saya mengalahkan mereka. Setelah itu, saya baru tahu bahwa Xiao Feng telah dikirim oleh Xiang Yifei. Setelah saya mendapat informasi tentang warna dan plat nomor mobil, saya berlari mengejar mobil dan akhirnya menyusul 5 km jauhnya di luar kota. Berbicara tentang ini, Fang Qiu berhenti. Di sini, Su Miaolin sangat takut mendengarnya. Meskipun kata-kata Fang Qiu terdengar sangat datar seolah-olah dia mengatakan beberapa hal biasa, bagi Su Miaolin, itu terdengar sangat berbeda. Dari pabrik di Bukit Utara, bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan dengan mobil yang telah pergi sebelumnya? Apa itu mungkin? Su Miaolin sangat terkejut. Tapi Feng Xuexin memang telah diselamatkan, dan dia juga mengakui apa yang dikatakan Fang Qiu. Untuk sesaat, dia menatap Fang Qiu dengan pandangan yang berubah di matanya. Dia tidak bertanya bagaimana Fang Qiu menyelamatkan Feng Xuexin. Jika Fang Qiu ingin memberitahuku, dia sudah mengatakan itu. Saya tidak perlu bertanya padanya. Su Miaolin, yang tidak dapat melihat melalui Fang Qiu, semakin merasa bahwa siswa ini tidak umum. Di Bukit Utara di luar kota, lebih dari 10 mobil polisi datang ke pabrik. Semua polisi turun dari mobil. Ketika mereka akan memasuki pabrik dan menangkap Xiang Yifei serta yang lainnya, mereka pikir akan ada perkelahian dan mereka bahkan perlu menggunakan senjata, tetapi begitu mereka masuk, semua polisi tercengang. Mereka melihat bahwa di dalam pabrik, 30 hingga 40 orang terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Apa yang terjadi di sini? Kepala polisi segera pergi untuk menangkap salah seorang dari mereka dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Seseorang yang aku tidak tahu, jawab pria itu sambil mengerang kesakitan. Mendengar itu, kepala polisi tercengang. Polisi lain juga bertanya satu demi satu. Akibatnya, semua orang yang berbaring di tanah berkata demikian. Ini membuat semua polisi tercengang. Satu orang bisa mengalahkan begitu banyak orang dan tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa bangun. Apakah itu mungkin? Apakah mereka hanya sesumbar saja? Tapi karena semua orang berkata begitu, mungkinkah memang ada orang seperti itu? Betapa hebatnya orang ini. Sambil terkejut, kepala polisi segera berjalan menuju Xiang Yifei yang sedang koma dan menamparkan wajahnya untuk membuatnya bangun.